Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik semuanya baik-baik aja ya. Adik-adik, saat ini Kakak Dea akan menemani adik-adik selama infak. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik pada semangat kan? Tapi sebelum kita memulai infak kita, Kakak Dea ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Dea persilakan adik-adik semuanya berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau puji Tuhan dengan lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik semuanya pakai gerakan ya. Adik-adik ikutin gerakan Kak Dea ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum merbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum merbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan memulai ibadah infak kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, berikanlah kami roh ketenangan agar kami bisa duduk dengan tenang, mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu It's Good to See You. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Sekali lagi ya. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. It's good to see you here today. I'm so glad that you come. It's good to see you here today. I'm so glad that you come. Adik-adik, di saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur pujian kita di saat ini
terambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama ya. Adik-adik kalau udah dapet semua, kita bacanya bareng-bareng ya. Kakak dia hitung 1, 2, 3. Mazmur pasal 103 ayat pertama. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Demikianlah Mazmur pujian kita di saat ini. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, ikutin gerakan Kak Dea ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk minggu ini, di kelas balita ada Kakak Selena, di kelas kecil ada Kakak Hana, dan di kelas tanggung ada Kakak Eri. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik yang di rumah pada sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Eri di sini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang kasih kami Roh Kudus, supaya kami bisa belajar firman-Mu dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuka firman Tuhan terambil dari kitab Yoel. Siapa nih yang tahu kitab Yoel adanya di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo. Yoel itu ada di Perjanjian Lama. Buat adik-adik, kita mau buka di Yoel pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Yoel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-4 sampai 9. Buat yang mau cari-cari dulu, bisa di-pause dulu nih videonya. Oke? Nah, adik-adik udah pada ketemu kan? Sekarang kita akan baca ayat per ayat secara bersamaan, ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk,
dan menangislah. Rataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampasnya dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Rataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Oke, adik-adik, terima kasih. Sedemikian jauh pembacaan kita. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kitab Yoel tadi itu ditulis oleh siapa? Iya, kitab Yoel tadi ditulis oleh Nabi Yoel ketika bangsa Israel sedang mengalami wabah serangan belalang. Nah, biar adik-adik kebayang seperti apa serangan belalang itu, kakak punya cuplikan video serangan belalang yang waktu beberapa lalu terjadi di di Afrika. Nah, silakan adik-adik perhatikan video berikut ini. Tadi cuplikan video tentang serangan belalang yang terjadi di Afrika. Nah, bangsa Israel waktu zaman itu mengalami hal yang lebih buruk karena jumlah belalangnya lebih banyak, mengakibatkan tanaman yang ditanam oleh bangsa Israel mati semua. Akibatnya, bangsa Israel mengalami kelaparan dan juga ternak-ternak mereka mati karena tidak adanya bahan makanan. Kenapa sih bangsa Israel waktu itu mengalami serangan belalang? Nah, waktu itu bangsa Israel mendapat hukuman karena bangsa Israel melakukan kesalahan dan lupa terhadap Tuhan. Melalui Nabi Yoel, Tuhan mau menasihatkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat kesalahan mereka dan pada akhirnya bertobat. Nah, itu kan waktu bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa kita Indonesia? Nah, apakah bangsa Indonesia mengalami bencana juga? Nah, kakak punya potongan berita tentang bencana yang terjadi di Indonesia. Coba kita lihat ya judul beritanya. Yuk. Ternyata bangsa Indonesia juga mengalami banyak bencana ya selama 2020. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan yang terbaru wabah virus COVID-19. Bencana yang terjadi di negara kita mungkin cara Tuhan supaya kita mengingat apakah kita melakukan yang Tuhan perintahkan. Misalnya, menjaga ciptaannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau dengan mematikan lampu dan air ketika tidak dipakai. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan juga mau kita untuk peduli kepada para korban bencana. Adik-adik bisa mendoakan mereka atau membantu mereka dengan apa yang adik-adik miliki. Contohnya nih, pakaian yang layak pakai untuk disumbangkan, atau dengan memberikan persembahan khusus korban bencana di kotak persembahan gereja adik-adik. Nah, satu lagi adik-adik, Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Nah, Tuhan naik ke sorga itu bukan berarti dia meninggalkan kita, tapi dia tetap berada bersama-sama kita. Jadi, kita masih tetap bisa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, adik-adik, segitu aja yang bisa kakak bagikan buat adik-adik.
Semoga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan minggu ini, kita tutup dengan doa ya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pemikiran kami, dan kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ataupun yang sedang bergumul dengan penyakit COVID-19. Kami mau mendoakan mereka ya Tuhan, supaya Tuhan berikan pertolongan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa merasakan sukacita kembali dan bisa menikmati berkat yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa permohonan kami, ampunkan seluruh dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya satu tugas buat adik-adik kelas tanggung, yaitu adik-adik ambil satu ayat kesukaan adik-adik dari Alkitab. Nah, adik-adik baca sambil direkam, dan hasil rekamannya itu nanti adik-adik kirim ke grup WhatsApp orang tua. Oke? Bisa kan? Nah, ya segitu aja adik-adik. Sampai jumpa di minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat ya. Dadah! Adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Pasti menyenangkan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Inka. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih untuk pujian yang indah, Inka. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di saat ini kita akan menyanyi satu lagu pujian, Yesus sayang padaku, ayatnya yang kedua. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Berdoa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat lagu pujian tangan kanan, tangan kiri.
Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Maju kanan, maju kiri, ayo tepuk tangan. 5 jari kanan, ku 5 jari kiri, ku bersama 10 jari, ku susun begini, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus boleh memberkati kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kami boleh melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami berdoa untuk adik-adik klien kami. Tuhan berkati adik-adik klien kami yang sudah bersekolah maupun yang sementara ada dalam masa-masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, jaga, lindungi mereka dengan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, karena pandemi ini mengakibatkan sehingga mereka tidak bisa bersekolah bersama-sama dengan teman-teman yang lain di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka bisa mengerti setiap pelajaran-pelajaran walaupun mereka harus melakukannya dari rumah. Tuhan Yesus berkati mereka dimanapun mereka berada dengan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa dengan setiap aktivitas yang mereka lakukan, pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka lakukan kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini mungkin ada mama papa kami yang harus bekerja dari rumah karena kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan beri hikmat juga bagi mama dan papa agar mereka bisa bekerja dari rumah dengan baik. Kami juga berdoa untuk mama papa yang mungkin karena kondisi ini juga mereka harus kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan mau menguatkan mereka, beri penghiburan selalu bagi mereka. Ajarkanlah mereka bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan berkati mama papa dan biarkanlah adik-adik pun juga dapat merasakan cinta Tuhan melalui mama papa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang saat ini harus bekerja, harus bersekolah, harus menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan setiap pekerjaan apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, tolong kami ketika kami boleh mengalami kesusahan. Kami percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, Bapak Pendeta, Pendeta Jemaat, bersama-sama dengan presbiter yang ada, dengan semua orang, semua pihak yang membantu. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati mereka dengan setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk tetap berserah diri kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mengeluh, kami tidak berputus asa, tetapi biarkanlah dalam masa-masa ini kami terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga teringat untuk para medis yang sementara berjuang untuk menyembuhkan orang-orang dengan COVID-19. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong juga keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan. Dan biarkanlah mereka diberikan kekuatan untuk bisa menolong dan membantu pasien-pasien yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang dengan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau memberikan penghiburan selalu bagi mereka. Agar dalam masa-masa isolasi mereka terus dan tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga berdoa
untuk volunteer dan semua orang yang terlibat untuk memusnahkan akan virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dengan setiap ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, sampai kepada jajaran-jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan beri hikmat bagi mereka, agar mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Terima Kasih. Untuk persembahan, adik-adik dapat bergabung dengan persembahan keluarga yang nantinya akan diteruskan langsung ke gereja. Adik-adik semuanya dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarkanlah Tuhan mau memberkati persembahan syukur ini, agar boleh membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan Warta PA. Warta yang pertama, IMPA tetap diadakan secara online. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan minum vitamin agar adik-adik terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk mendoakan negara kita supaya cepat pulih dari pandemi virus COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambilnya di gereja, supaya adik-adik bisa membaca SBAH setiap harinya. Yang kelima, bagi adik-adik PA yang ingin mengisi pujian di IMPA, boleh mengirimkan rekaman pujiannya ke kakak PA melalui WhatsApp. Yang keenam, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PA hari ini. Adik-adik dipersilakan berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya kita nyanyi lagu pujian Cinta Akan Yesus. Adik-adik semuanya pakai gerakan ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dan melindungi kami selalu. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat beraktivitas di rumah aja. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.